pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemkot Palembang memastikan stok dan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dalam kondisi yang aman. Hari pertama Ramadan, TPU Puncak Sekuning kembali sepi peziarah. Baik pendengar, itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang ini Sabtu Maret 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Haris Ansor. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Pendengar, pemerintah Kota Palembang memastikan stok dan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dalam kondisi yang aman. Sekretaris Daerah Sekda Kota Palembang Aprizal Hasim melakukan inspeksi harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern di Kota Palembang untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan. Selain itu, sejumlah kebutuhan pokok juga diperiksa oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Palembang untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan. Dari hasil pemantauan, harga sebagian besar kebutuhan pokok masih terpantau normal, namun terdapat kenaikan harga pada komoditas cabai dan daging ayam. Menurut Aprizal Hasim, selain memantau harga di pasar, juga mengunjungi gudang distributor beras dan minyak. Dari hasil pengecekan, stok beras dan minyak dinyatakan mencukupi hingga akhir Ramadan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan bahan pokok. Yang berusaha dan memastikan kita tadi mulai dari pasar tradisional ke pasar modern. Jadi kami untuk sampel di mall Diamond Soma ya, kami lihat ya bersama BPOM ya bersama Satgas Pangan, statistik hari ini sekali lagi untuk memastikan konsumsi masyarakat di Kota Palembang itu akan berjalan dengan baik. Artinya makanan kaleng juga kita periksa dan dari BPOM juga berusaha apakah ada borok dan lain sebagainya. Nah itu yang kita memastikan untuk kepuasan masyarakat ya. Atensi juga dari Bapak RDPS, Bapak Wali Kota dan Wakil Kota juga untuk memastikan itu semua. Makanya kami hari ini masyarakat berharap agar harga kebutuhan pokok tetap stabil selama Ramadan dan stok barang tetap terjaga. Selain pemantauan harga dan stok, BPOM Palembang juga melakukan pengawasan terhadap kualitas sejumlah kebutuhan pokok guna memastikan keamanan pangan bagi masyarakat. Sementara itu memasuki bulan Ramadan, Disko Perindo melaksanakan sidak harga sembako di pasaran. Memasuki bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya menjaga kestabilan harga bahan pokok dengan melakukan inspeksi mendadak atau sidak pasar secara rutin. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga sembako yang sering terjadi saat momentum bulan suci. Alpian, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri atau Koperindak Banyuasin menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk melaksanakan sidak pasar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan harga bahan pokok tetap terkendali di pasaran. Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga mengimbau kepada masyarakat agar membeli bahan pokok sesuai dengan kebutuhan guna menghindari pembelian berlebihan yang dapat memicu kenaikan harga. yang diminta oleh Pak Bupati serta jajaran untuk mengantisipasi barang-barang yang naik ini. Kami sudah berkoordinasi ke beberapa OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Rakyat Pan, Perkebunan untuk mengantisipasi barang-barang yang naik ini. Kita mengusahakan nanti tidak ada pasar murah untuk menekan harga-harga barang yang naik. Selain itu, Alpian memastikan bahwa harga gas LPG di pangkalan juga akan diawasi agar tidak melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau selama bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kita beralih untuk informasi lainnya, pendengar. Hari pertama Ramadan, TPU Puncak Sekuning kembali sepi peziarah. Hari pertama Ramadan, tempat pemakaman umum atau TPU Puncak Sekuning Palembang kembali sepi penziarah.
Sebelumnya pada hari Jumat, TPU tersebut merupakan puncak kunjungan para peziarah yang datang dari kota Palembang dan luar kota Palembang. Namun pada hari pertama Ramadan ini, suasana di TPU tampak lebih sepi. Lilis, seorang pedagang bunga tabur di Puncak Sekuning Palembang, mengungkapkan pada hari Jumat lalu ia mampu menjual antara 100 hingga 250 kantong bunga tabur. Namun pada hari pertama Ramadan ini, ia hanya mampu menjual 30 hingga 50 kantong bunga tabur dengan harga per kantong sekitar 3.000 hingga 4.000 rupiah. Nah, kalau sekarang nih pengunjungnya itu sudah menurun drastis. Kalau tahun kemarin sampai jalan ini bejubel sampai kaki pun tidak bisa melangkah. Kalau sekarang kondisinya masih lengang, masih sepi. Mungkin kebenaran di hari kerja, tidak kate hari liburnya kan. Sekarang ini, nah itulah. Sekarang nih drastis pengunjung menurun. Jadi kami juga jualannya agak sepi. Biasa pendapatan itu sehari bisa mencapai 1,5 juta. Sekarang cuma 500.000. Yo, tapi masih disyukuri juga sih. Alhamdulillah masih dapat rezekinya. Selain itu, Lilis juga menyampaikan bahwa penjualan bunga tabur tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, di mana pada tahun lalu omset penjualannya mencapai 1 juta hingga 1.500.000 rupiah. Namun saat ini omset penjualannya hanya sebesar 500.000 rupiah. Namun Lilis tetap bersyukur dengan berkat Ramadan tahun ini. Ia berharap meskipun penjualan menurun, Ramadan tetap membawa keberkahan dan rezeki yang cukup untuk kehidupannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pendengar, bulan suci Ramadan merupakan waktu yang penuh berkah bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu perintah utama dalam bulan ini adalah menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan dalam Al-Quran. Ulama Sumatera Selatan Ustaz Kurniawan menjelaskan, puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih kesabaran serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Perintah utama di bulan Ramadan tentu adalah menjalankan ibadah puasa, dan ini adalah rukun Islam yang keempat dan wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan juga sehat. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak ibadah lain seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, serta bersedekah. Cara singkat, perintah utama bagi umat Islam di bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jelas di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan. Dengan salah satu caranya yaitu menahan haus dan lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari imsak sampai waktunya kita untuk berbuka puasa. Jadi itu merupakan esensi utama dari perintah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ia juga mengingatkan agar umat Islam tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga akhlak serta meningkatkan ibadah agar puasa yang dijalankan menjadi sempurna dan penuh keberkahan. Kita beralih ke berita lainnya pendengar. Puluhan kendaraan motor diberi sanksi tilang, diantaranya tidak melawan arus dan tidak menggunakan helm pada razia keselamatan lalu lintas yang digelar Satlantas Polrestabes Palembang. Razia keselamatan lalu lintas yang digelar Satlantas Polrestabes Palembang di Jalan KH Wahid Asim, Kecamatan Seberang Ulu 1, 2 hari lalu sempat diwarnai ketegangan seorang pria yang mengaku wartawan terlibat adu argumen dengan polisi setelah istrinya ditilang. Ia menduga razia tersebut tidak sesuai standar operasional prosedur atau SOP karena tidak ada papan pemberitahuan. Kanit Penegak Hukum Satlantas Polrestabes Palembang AKP Arman Sikakum membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa papan pemberitahuan sudah terpasang. Pihaknya menjalankan razia sesuai dengan prosedur. Papan pemberitahuan sudah dipasang di lokasi agar pengendara mengetahui adanya pemeriksaan. Diduga pria tersebut
tidak terima karena kendaraan istrinya ditilang akibat tidak memiliki kelengkapan surat. Untuk mengurangi tingkat rawan kecelakaan dalam sebulan ini di lingkungan Seberang Ulu itu sudah 6 yang terlibat kecelakaan luka berat. Baik rata-rata roda 2 yang melawan arus maupun yang tidak sesuai dengan tertib lalu lintas. Menurut AKP Arman Sikakum, dalam razia tersebut puluhan pengendara sepeda motor dikenakan sanksi tilang karena berbagai pelanggaran seperti melawan arus, tidak menggunakan helm, dan tidak membawa surat kendaraan. AKP Arman menambahkan razia dilakukan untuk menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi di ruas jalan tersebut. Dalam beberapa waktu terakhir sudah terjadi 6 kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas di lokasi tersebut, bahkan beberapa korban mengalami luka berat. Operasi serupa akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengendara dalam berlalu lintas. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait Dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Baik, benar, kita beralih untuk informasi terakhir dari dunia olahraga. Puluhan dari dunia olahraga, Lem Kari targetkan raihan medali dari 3 atletnya yang terpilih dalam sejarah. Maksud kami dalam skuad Forky Sumsel di Kejurnas Karate 2025. Pemprov Lem Sumatera Selatan menyumbangkan 3 atletnya di dalam skuad yang dipersiapkan dalam menghadapi Kejurnas Karate di Pekanbaru Riau bulan April mendatang. Ketiga atlet terbaik mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perolehan medali. Ketua Majelis Sabuk Hitam Lem Sumsel Meriadi mengungkapkan, Lem secara konsisten menyumbangkan atletnya untuk Forky Sumsel dalam berbagai kompetisi tingkat nasional setiap tahunnya. Begitupun dalam seleksi menghadapi Kejurnas tahun ini. Meriadi mengatakan ketiga atlet yang diproyeksikan ke Kejurnas tahun ini terus digembleng untuk memberikan hasil terbaik dengan meraih medali. Para atlet kini tengah menjalani pemusatan latihan di bawah tim pelatih Forky Sumsel. Ini kita terus melatih atlet-atlet kita yang 3 ini. Mudah-mudahan dia bisa memberikan apresiasi atau medali terbaik untuk Sumatera Selatan. Karena juga kebetulan mereka ini ikut ujian dan juga saat ini. Jadi ini kita langsung pendekatan lagi dengan Ketua Dewan Guru dan Dewan Guru yang hadir, yang mereka sangat berpengalaman sekali untuk menciptakan atlet di level nasional bahkan internasional untuk menyambut ilmunya dalam 3 hari ini. Jadi insya Allah ada komitmen positif dari kami Pemprov Lem Sumsel untuk mensupport Forky Sumsel, mengharumkan nama Sumsel dengan memberikan atlet prestasi yang akan membawa medali pulang dari Kejurnas Forky di Riau nanti. Menurut Meriadi, prestasi yang telah diraih oleh karateka Lem saat ini tidak lepas dari hasil pembinaan yang terus dilakukan secara konsisten dan berjenjang. Saat ini tercatat lebih dari 3.000 atlet mereka tersebar di 14 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Riana Pridani melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik berita aktual siang ini, diantaranya pemerintah Kota Palembang memastikan stok dan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dalam kondisi yang aman. Hari pertama Ramadan, TPU Puncak Skuning kembali sepi peziarah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor. Terima kasih atas perhatian Anda.
Selamat siang.